Masih bersama kami di Presisi Utama. Di informasi lalu lintas pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo selamat sore pemirsa, menjelang jam pulang beraktivitas masyarakat sore hari ini saya Brigadir Putu Fungki hadir untuk memberikan informasi seputar arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan pemirsa, untuk situasi lalu lintas yang pertama, mari kita lihat lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas sore hari ini dari Pasar Minggu atau Depok yang menuju Semanggi, Tebet atau Manggarai terpantau masih dalam situasi lancar. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Setelah adanya antrian traffic light, kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Dan selanjutnya dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pasar Minggu, Depok ataupun Tebet saat ini juga terpantau masih cukup kondusif lancar. Terlihat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 50 hingga 100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir kembali. Kemudian dari arah Semanggi akan berbelok kiri menuju ke Tebet atau Manggarai, lalu lintas sore hari ini juga terpantau lancar. Kami harap para pengendara untuk tetap bersabar dalam antrian dan juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku demi kelancaran arus lalu lintas. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Pospol Cisarua Bogor, Jawa Barat. Arus kendaraan dari arah puncak yang akan menuju ke Jakarta atau Ciawi, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah atas yang akan menuju ke bawah, sore hari ini terpantau cukup padat dan terlihat sedang adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Kami harap para pengendara untuk tetap bersabar dalam antrian, karena adanya perlambatan kecepatan kendaraan ini dikarenakan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya dan juga mengingat pada kawasan ini banyaknya pusat perbelanjaan tradisional sehingga banyak kendaraan yang berhenti untuk berbelanja. Kemudian dari arah sebaliknya yaitu dari arah Jakarta Ciawi yang akan menuju ke puncak sore hari ini terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Tetap gunakan lajur sesuai dengan ketentuan dan prioritaskan penyeberang jalan. Selanjutnya pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Pospol Induk Brebes, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas pada jam pulang perkantoran di kawasan Pospol Induk Brebes sore hari ini terpantau lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke Jakarta ataupun dari arah Jakarta yang akan menuju ke Tegal, Semarang maupun Cirebon sore hari ini terpantau cukup lengang. Namun dari pantauan CCTV pemirsa, kita lihat bahwa kondisi jalan yang licin pasca hujan sehingga bagi Anda yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga laju kecepatan kendaraan Anda dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Dan yang terakhir kita akan menuju ke Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di depan Mall Citowaru, Surabaya. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani saat ini terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 hingga 60 km per jam. Namun perlu Anda antisipasi dikarenakan adanya persimpangan pada kawasan ini sehingga Anda perlu berhati-hati dan juga antisipasi akan kendaraan yang keluar masuk pusat perbelanjaan di kawasan ini. Dan pada sore hari ini juga pada kawasan Mall Citowaru Surabaya ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terupdate tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran arus lalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, Ditreskrimsus Polda Gorontalo menyerahkan tersangka dan barang bukti untuk perkara minyak goreng minyak kita ke Kejari Bailomo.
Komitmen Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo dalam mendukung program Astacita di bidang ketahanan pangan menunjukkan hasilnya. Penyidik dari Subdit Indaksi resmi melakukan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Bawalemo untuk perkara kasus minyak goreng merek Minyak Kita yang dilakukan oleh 3 tersangka. Kasus yang sempat menghebohkan di Gorontalo pada pemberitaan tanggal 10 Maret 2025 yang ditemukan oleh tim Subdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Gorontalo. Pada tanggal 11 Februari 2025 di Dusun Ipilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bawalemo, Gorontalo, melakukan repacking atau mengemas kembali ke botol bekas dan tidak sesuai dengan ketentuan SNI dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Di Reskrimsus Polda Gorontalo, Kombes Pol Maruli Pardede menjelaskan, dalam kasus ini sebelum menetapkan status tersangka terhadap pelaku, penyidik melakukan serangkaian penyidikan berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP. Dalam perkara tersebut, penyidik telah melengkapi lebih dari 2 alat bukti, diantaranya keterangan saksi ahli, tersangka beserta alat bukti pendukung lainnya. Selain itu, penyidik menyita barang bukti minyak goreng Minyak Kita yang jumlahnya kurang lebih 9 ton, beserta alat-alat yang digunakan untuk melakukan repacking minyak goreng. Kemudian penyidik juga melakukan rangkaian hingga berkasnya dinyatakan lengkap P21 dan dapat dilimpahkan ke kejaksaan. Dari Humas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.